Udah nyicil KPR 5 tahun, tapi kok sisa hutangnya masih banyak ya? Padahal tiap bulan udah bayar terus loh. Kamu pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini? Ini karena sistem bunga KPR itu pakai skema bunga anuitas. Nah, bunga anuitas itu apaan sih? Singkatnya, di awal angsuran kita lebih banyak membayar bunga pinjamannya dibanding pokok pinjamannya ya. Sementara kalau kamu ingin melunasin KPR-mu lebih cepat, yang akan kamu lunasin itu adalah pokok pinjamannya. Nah, di video ini gua bakal kasih tahu nih kenapa jangan buru-buru melunasin KPR biar nggak rugi guys. Nggak usah berlama-lama, yuk gua kasih nih infonya buat kamu-kamu. Dalam kredit perumahan, bank itu biasanya pakai metode bunga anuitas ya guys ya. Dimana jumlah angsuran itu per bulannya itu selalu sama sampai KPR-nya lunas. Tapi di awal angsuran ini porsi terbesarnya itu adalah buat bayar bunga pinjamannya guys. Sedangkan pokok pinjamannya itu baru berkurang secara signifikan setelah beberapa tahun. Jadi gua ulangi nih ya, dalam sistem bunga anuitas itu, di tahun-tahun pertama itu, sebagian besar angsuran itu yang kamu bayar itu ya, akan masuk ke bunga pinjamannya, bukan ke pokok pinjamannya. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, angsurannya memang selalu tetap yaitu 4,8 jutaan. Tapi pokok pinjaman dan bunganya itu selalu berubah. Pokok pinjaman tahun pertama itu 1,3 jutaan. Tahun kedua 1,4 dan tahun ketiganya 1,5 jutaan. Dan akan terus naik sampai ke tahun 16, pokok pinjamannya menjadi 5,3 jutaan. Tapi sebaliknya nih, bunga pinjamannya itu dari 3,5 jutaan di tahun pertama, terus 3,4 juta di tahun kedua, dan akan terus mengecil sampai di tahun ke-16, porsi bunga pinjamannya itu menjadi 700 ribuan saja guys. Kalau kita lihat gambar berikut ini terlihat jelas banget nih guys. Di tahun awal-awal itu porsi bunga pinjamannya itu sangat besar guys. Bahkan sampai 72%-an angsuran hanya untuk membayar bunga pinjaman. Dan menurun terus setiap tahunnya ya. Jadi jelas terlihat ya, porsi pokok pinjaman itu akan naik dan porsi bunga pinjamannya akan turun sampai tahun terakhir. Sebelum kita lanjut ke contoh realnya, gua kasih lihat dikit ya soal bunga berjenjang yang saat ini banyak digunakan dalam KPR rumah. Saat ini KPR yang ditawarkan itu dengan bunga berjenjang ya, yang terdiri dari bunga flat atau fix selama periode tertentu. Biasanya sih untuk periode awal seperti 1 tahun pertama, 2 tahun kedua, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Dan jika periode bunga flat ini selesai, maka akan beralih ke bunga floating atau bunga mengambang yang akan mengikuti suku bunga pasar atau sesuai dengan kebijakan dari bank tersebut ya. Seperti gambar di samping ini, bunga flatnya itu 8% selama 5 tahun dan akan beralih ke bunga floating atau mengambang sebesar 12% dimulai pada tahun ke-6 sampai dengan lunas ya. Pada contoh ini besarnya angsuran dengan bunga flat adalah sebesar 3 jutaan, sedangkan angsuran dengan bunga floatingnya adalah sebesar 4,5 juta. Jadi cukup jelas ya. Biar makin jelas kenapa kamu jangan buru-buru melunasin KPR-mu. Nah, kita akan lihat nih di contoh realnya sebagai berikut. Sekarang kita akan langsung aja nih lihat ke contoh pertama KPR rumah dengan harga 500 jutaan. Di mana itu DP-nya 0 dan tenornya 16 tahun ya. Untuk bunga flatnya gua kasih 8,5%, flat 5 tahun, dan bunga floatingnya sebesar 13,5%. Asumsinya kita sudah membayar angsuran ini selama 8 tahun ya. Dari gambar terlihat nih, setelah 8 tahun kita membayar angsurannya, total pokok pinjaman yang telah dibayar adalah hanya sebesar 155 jutaan. Atau baru sekitar 31% dari total pokok pinjaman yang harus kita bayar. Padahal kita sudah mengangsur selama 8 tahun loh guys. Atau kalau dalam bulan itu 96 bulan.
Dimana dari segi waktu kan sebenarnya sudah berjalan 50% atau setengah jalannya lah ya. Tapi ternyata pokok pinjaman yang sudah kita bayar ternyata baru 31%an guys. Nggak nyampe 50%. Sementara untuk total bunga yang sudah kita bayar selama 8 tahun ini adalah 355 jutaan atau sekitar 59%. Ya kita bilang aja 60% lah dari total bunga pinjamannya. Ini artinya kita itu telah membayar lebih banyak porsi bunga pinjaman dibanding porsi pokok pinjaman selama 8 tahun ini guys. Nah, jika kamunya ingin melunasin KPR-nya sekarang, kira-kira berapa sih pokok pinjaman yang harus kita bayar? Sisa pokok pinjaman yang harus dibayar kalau mau dilunasin sekarang ya adalah 343 jutaan. Sementara banyak orang tuh mikir gini guys, karena kan sudah nyicil setengah jalan ya, tentu sisa pokok pinjamannya kan tinggal setengah tuh, atau 250 juta lah dari harga rumahnya tadi kan 500 juta. Tapi kenyataannya masih 343 jutaan. Kenapa tuh? Sudah tahu lah pasti jawabannya. Karena porsi terbesar dari angsuran selama 8 tahun itu adalah masuk ke bunga pinjaman. Gimana kalau kita sudah membayar angsurannya selama 12 tahun nih? Atau 3/4 jalan lah dari tenor 16 tahun ini. Apakah sisa pokok pinjamannya seperti ini juga? Mari kita cek di contoh kedua nih biar lebih jelas lagi guys. Pada contoh kedua ini harga rumahnya itu 500 juta juga ya. DP, tenor maupun bunga flat dan bunga floatingnya juga sama. Namun asumsinya kita sudah membayar selama 12 tahun ya angsurannya ya. Selama 12 tahun ini total pokok pinjamannya yang sudah dibayar adalah 284 jutaan atau sekitar 57% dari total pokok pinjamannya ya. Hampir 60% juga sih guys. Sedangkan untuk total bunga pinjamannya yang dibayar adalah 517 juta. Ternyata sama aja guys. Angsuran yang kamu bayar tetap lebih banyak untuk porsi bunga pinjamannya dibanding porsi pokok pinjamannya selama 12 tahun ini. Setelah kita mengangsur selama 12 tahun dan kita sekarang tuh ingin segera melunasinya, kira-kira berapa sih pokok pinjaman yang harus kamu bayar? Sisa pokok pinjamannya adalah 214 jutaan. Padahal kan kita sudah mengangsur itu 3/4 jalan loh dari tenor 16 tahun. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa sisa pokok pinjamannya adalah tinggal 1/4 doang nih. Atau 125 juta dari 500 juta. Tapi ternyata sisa pokok pinjamannya adalah 214 jutaan. Cukup jauh kan perbedaannya guys? Gimana? Cukup jelas kan guys? Jadi dari kedua contoh ini cukup jelas terlihat ya, untuk KPR dengan skema bunga anuitas pada masa-masa awal sebagian besar angsuran itu justru untuk membayar bunga pinjamannya guys. Itu kenapa sisa pokok pinjamannya masih cukup besar pada saat kamu ingin melunasin KPR-mu lebih cepat. Gimana? Apakah kamu masih pengen melunasin KPR-mu lebih cepat? Sebelum kamu menjawabnya, ada beberapa hal nih yang perlu kamu ketahuin jika kamu ingin mempercepat pelunasan KPR-mu. Berikut beberapa hal yang menurut gua bisa menjadi alasan kenapa jangan melunasi KPR-mu lebih cepat guys. Pertama itu, porsi angsurannya jelas ya lebih banyak digunakan untuk membayar bunga pinjamannya. Jadi melunasi lebih cepat belum tentu juga guys menguntungkan buat kamu. Kedua, ada denda jika pelunasan dipercepat. Makanya sebaiknya kamu cek deh ketentuan banknya ya. Karena biasanya ada penalti jika kamu melunasin sebelum waktunya. Yang ketiga nih, karena besarnya angsuran per bulan itu selalu tetap guys, nggak berubah sampai lunas. Makanya angsuran akan terasa lebih ringan seiring dengan berjalannya waktu. Karena penghasilan kita kan biasanya naik tuh tiap tahun tuh. Yang keempat, inflasi itu bikin angsuran kita terasa lebih ringan. Karena besarnya angsuran per bulannya kan selalu sama tuh sampai akhir. Sementara nilai uangnya itu akan turun guys dari waktu ke waktu. Jadi pas di tahun-tahun awal memang angsurannya akan terasa besar. Tapi setelah 5 tahun lebih mungkin menjadi terasa lebih ringan. Gampangnya gini deh.
Coba deh kamu bayangin 5 tahun yang lalu 1 juta itu mungkin kamu bisa beli banyak hal ya. Tapi sekarang dengan jumlah 1 juta, kira-kira kamu bisa beli apa ya? Nah itu biar tugas kamu yang mikir, jangan gua lagi guys. Jadi kapan sih sebaiknya kita melunasin KPR lebih cepat? Menurut gua sih ya, yang pertama nih, jika beban angsuran tersebut terasa terlalu berat buat kamu guys. Dan kamu ingin merasa lebih tenang secara finansial, mungkin sebaiknya kamu mempercepat pelunasan KPR-nya. Kan kamu tahu sendiri ya, emang ada orang yang gak tenang hidupnya selagi punya hutang. Yang kedua, jika tidak ada penalti dari banknya pada saat kamu mempercepat pelunasan. Jadi kamu tidak mendapatkan kerugian tambahan tentunya ya. Sekedar info nih buat kamu, kalau kamu melunasin KPR-nya itu lebih cepat, biasanya memang ada penalti sekitar 2-3% yang akan menjadi beban tambahan kamu pada saat kamu membayar pelunasannya. Jadi keputusan untuk melunasin KPR lebih cepat atau tidak, itu tergantung pada kondisi finansial dan tujuan keuanganmu ya guys ya. Tentunya dalam jangka yang panjang. Gimana menurut kamu? Masih kepikiran buat buru-buru ngelunasin KPR-nya? Komen di bawah ya. Buat yang pengen ringkasannya, seperti biasa Easy Home udah siapin di deskripsi video ini ya. Jadi cek aja yang ada di bawah tuh. Nah, kalau menurut kamu info ini bermanfaat, ya jangan lupa, udah tahu kan? Kasih like. Kalau enggak, ya udah minimal share-share lah ke 1 atau 2 teman kamu yang mungkin butuh informasi ini. Biar nggak sia-sia juga cuy kuotamu nonton video ini cuy. And satu pantun nih terakhir dari saya nih. Beli cat di toko kedondong. Maksudnya pencet subscribe dong. Pantunnya emang rada maksa guys. Tapi subscribe-nya itu serius cuy. Nah, makasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya yang pasti sangat informatif. Gua Mr. Easy dari Easy Home. Easy Home selalu lebih mudah. Stay easy guys.